Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Dan selamat malam dari Seychelles. Jadi sekarang sudah setengah 10 malam di Seychelles, tepatnya di Afrika Timur. Dan untuk di video ini saya ingin membagikan tentang berapa sih gaji bekerja di Afrika. Karena mungkin dari pemikiran dari teman-teman, Afrika itu adalah poor country atau negara miskin, tapi kok mau bekerja di Afrika. So guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe, nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru yang akan saya share selanjutnya. Dan untuk di video kali ini, di video ini saya tidak sombong. Jadi bukan untuk memamerkan berapa besar gaji yang saya dapatkan bekerja di Afrika, tetapi ini buat motivasi buat kalian yang mungkin selama ini bertanya-tanya tentang berapa gaji di Afrika. Dan buat mungkin dari teman-teman ada yang mendapatkan tawaran bekerja di Afrika, tetapi karena banyak dari perkataan orang yang mengatakan bahwa Afrika itu adalah negara miskin, kenapa ingin bekerja di sana. Jadi saya itu bekerja di Afrika Timur, itu tepatnya di negara Seychelles. Dan Seychelles itu adalah salah satu negara terkaya di Afrika. Dan negara ini itu adalah negara pulau, jadi memiliki beberapa pulau, ratusan pulau. Mungkin kalau tidak salah itu ada sekitar 125 pulau di negara ini. Dan orang Seychelles itu tidak menganggap dirinya sebagai orang Afrika, tetapi mereka menganggap dirinya sebagai orang Creole. Dan Creole itu adalah mix campuran dari Afrika dan Prancis. Karena memang kita ketahui bahwa Seychelles itu dulu itu Seychelles berada di bawah naungan Prancis. Jadi orang-orang Seychelles itu sendiri itu menggunakan bahasa Seychelles, menggunakan bahasa Creole, Jadi orang Seychelles menggunakan bahasa Creole, yang dimana Creole itu adalah bahasa Prancis. Jadi ketika orang Prancis datang ke sini, mereka bisa ngobrol dengan bahasa Prancis karena ada gabungan. So, berapa sih gaji bekerja di Afrika? So guys, sebelum saya bahas tentang gaji saya bekerja di Afrika, saya ingin luruskan dulu bahwa saya bekerja di industri hospitality. Jadi saya adalah seorang hotelier yang bekerja di hotel ataupun resort. Dan seperti sekarang di Afrika ini, saya bekerja di salah satu resort, yaitu resort chain internasional atau brand internasional. Dan perusahaan ini tuh berasal dari Kanada. Jadi kantor pusat dari perusahaan tempat saya bekerja saat ini itu adalah di Kanada. Dan berapa sih gaji yang didapatkan bekerja di Afrika, khususnya saya yang bekerja di Seychelles? Jadi karena saya bekerja di industri perhotelan, jadi ada 3 jenis gaji yang saya dapatkan setiap bulannya. Jadi ada basic salary, ada service charge, dan juga ada tips. Untuk basic salary sendiri itu adalah gaji pokok. Jadi mungkin setiap perusahaan itu beda dalam memberikan gaji pokok, atau dalam setiap departemen mungkin ada perbedaan dalam gaji pokok. Tapi di sini saya akan memberikan bocoran tentang line staff yang dimana di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi karena saya bekerja di departemen food and beverage, tepatnya saya bekerja di bar. Jadi basic salary untuk di bar itu sendiri adalah 750 euro. Jadi bekerja di Seychelles, di tempat saya bekerja atau di perusahaan tempat saya bekerja itu kita digaji dengan euro. Mungkin di perusahaan lain seperti teman saya di resort lain atau di hotel lain itu mereka digaji dengan USD atau dolar Amerika. Tetapi di tempat saya bekerja itu digaji dengan euro. Jadi basic salary yang kita dapatkan di sini untuk line staff khususnya di bar itu 750 euro.
jika dikonversi ke Indonesia itu sekitar 10 sampai 12 jutaan. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, itu ada service charge, dan untuk service charge itu sendiri itu berbeda-beda setiap bulannya. Jadi untuk service charge itu tergantung dari okupansi hotel. Jadi ketika okupansi hotel lagi tinggi, itu service charge yang akan kita dapatkan juga itu akan tinggi. Tetapi ketika hotel sepi atau okupansi hotel lagi rendah, service charge yang kita dapatkan juga itu sedikit. Jadi untuk service charge itu sendiri itu fluktuatif, jadi tidak menentu setiap bulannya. Tetapi range-nya itu di antara 500 euro sampai 1000 euro. Jadi let's say dalam high occupancy bulan Desember, di mana di situ ada festif, ada event seperti Christmas dan tahun baru, itu okupansi hotel lagi tinggi, dan ketika ada event seperti itu, service charge biasanya lebih tinggi dari basic salary, jadi bisa sampai 1000 euro. Jadi ketika ditambah 750 ditambah 1000 itu sudah 1750 euro. Jadi itu sekitar 30, itu sudah hampir 30 jutaan. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, seperti tips juga itu fluktuatif, tidak menentu setiap bulannya, karena tips itu adalah pemberian dari tamu. Dan untuk tips itu ada dua jenis, ada cash tips dan ada bill tips. Untuk cash tips itu adalah uang cash yang diberikan kepada staff, atau entah itu kepada waiters, entah itu kepada bartenders, dan itu bisa masuk ke pocket atau ke kantong sendiri, ataupun bisa dikumpulkan untuk setiap bulannya dibagi rata. Jadi biasanya kalau di restoran itu mereka mengumpulkan semua, siapapun yang dapat tips itu setelah operasional dikumpulkan dan akan dibagikan setiap bulannya. Dan ada juga kalau di tempat saya bekerja di bar itu, siapapun yang mendapatkan cash tip itu silahkan ambil sendiri, masuk di kantong sendiri. Dan untuk bill tips itu akan dikumpulkan dalam 1 bulan, jadi akan dibagi rata dalam semua staff di food and beverage, jadi di departemen F&B. Jadi untuk basic salary, service charge, dan tips itu akan diterima secara bersamaan. Jadi di akhir bulan itu kita akan mendapatkan berapa total dari basic salary atau gaji pokok, dari service charge, dari tips, dan itu akan masuk ke email kita, payslip, dan di situ kita akan melihat semua berapa yang kita dapatkan totalnya. Dan juga ada satu lagi, yaitu overtime. Jadi overtime itu juga kita dibayar pada saat okupansi lagi tinggi atau pada saat hotel lagi sibuk, dan itu juga diterima bersamaan dengan basic salary, service charge, dan tips. Tetapi di Seychelles itu ada pajak, sama halnya seperti di Indonesia. Di Seychelles juga itu kita membayar pajak. Jadi ada pajak 10% yang kita bayar, tetapi tidak seperti di negara lain. Untuk di Seychelles sendiri itu, ketika kita membayar pajak 10% itu kita tidak bisa mengklaim untuk mengambil kembali uang yang kita bayarkan selama kita bekerja di negara Seychelles ini. Tidak seperti negara lain. Negara lain ketika kita membayar pajak dan kita ingin keluar atau berhenti bekerja di negara tersebut, kita bisa mengklaim uang yang kita bayarkan sebagai pajak. Jadi untuk di Seychelles itu sendiri kita tidak bisa mengklaim untuk mendapatkan kembali uang yang sudah masuk. So guys, jadi bekerja di Seychelles di Afrika Timur, tepatnya di perusahaan tempat saya bekerja, itu kisaran gaji yang diterima oleh line staff atau staff yang paling bawah itu berkisar di antara 20 sampai 30 juta per bulan. Dan itu sudah bersih. Jadi tempat tinggal sudah ditanggung, makan juga sudah ditanggung. Jadi 1000 misalnya 1750 itu sudah bersih kita terima. Kecuali jika teman-teman mengambil seperti makanan atau minuman di minimarket, itu kita bisa membayar cash ataupun bisa potong gaji. Kecuali jika teman-teman ingin membeli cemilan.
Tetapi jika tidak, teman-teman akan menerima full bersih tanpa potongan apapun kecuali potongan dari teks. So, buat kalian yang ingin bekerja di Afrika, itu harus cari negara yang bagus untuk bekerja seperti Seychelles, Reunion, Mauritius, Afrika Selatan. Itu adalah negara yang bagus untuk bekerja di Afrika. Jadi buat kalian yang ingin bekerja di sini, itu sangat bagus, gajinya lumayan tinggi. Jadi perlu saya ulang kembali bahwa saya bekerja di industri hospitality, di industri perhotelan. Jadi untuk di Seychelles itu sendiri kebanyakan itu bekerja di industri perhotelan, dan di industri perhotelan itu ada banyak departemen yang bisa kita lamar untuk bekerja sesuai dengan keahlian dari kalian. Dan jika teman-teman ingin mengetahui departemen-departemen atau lowongan apa yang ada di hotel, silakan subscribe channel ini. Saya akan bagikan di video selanjutnya. So untuk di video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kalian yang ingin bekerja ke luar negeri, terutama di Afrika. Dan yang memiliki pertanyaan silakan drop di kolom komentar. Entah kalian ingin bertanya tentang Afrika, New Zealand, Malaysia, Eropa, Maldives, silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram saya @anhar_samsir. So sampai jumpa untuk di video kali ini. Bye.